pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Itu nanti akan ditanam oleh para laskar-laskar yang menjadi penumpang kapal Dewa Ruci itu. Menurut rekomendasi untuk pembuatan paspor itu yang kita tidak absahannya terapkan itu. Saudara, selamat pagi. Dari Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Jika agen umroh ilegal, Kemenak Bau-Bau imbau warga tidak tergiur biaya perjalanan murah. Pemerintah Kota Bau-Bau memaksimalkan persiapan jelang kedatangan kapal Republik Indonesia KRI Dewa Ruci. Pendengar, inilah Warta Cape Town selengkapnya Selasa tanggal 31 Mei 2022 bersama saya Bu Suda. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore tanggal 30 Mei 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 218 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.054.633 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 287 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.895.176 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 12 jiwa sehingga total meninggal menjadi 156.586 jiwa. Saudara, kita ke berita yang pertama. Jika agen umroh ilegal, Kemenak Bau-Bau imbau warga tidak tergiur biaya perjalanan murah apalagi di bawah 25 juta rupiah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Dibukanya kembali layanan perjalanan umroh beberapa bulan terakhir membuat banyak masyarakat ingin kembali beribadah di Tanah Suci. Untuk mengantisipasi agen perjalanan umroh ilegal, Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kalim mewanti-wanti masyarakat agar tidak terpengaruh dengan iming-iming umroh murah, terlebih biaya perjalanan ditawarkan di bawah 25 juta rupiah. Menurut Rahman, hasil kalkulasi Kementerian Agama, biaya umroh paling murah dengan segala fasilitas sederhana mulai dari 25 jutaan, kurang dari itu dipastikan agen bersangkutan ilegal. Kepala Kemenak meminta masyarakat agar teliti memilih agen perjalanan umroh agar tidak menyesal di kemudian hari. Harus terdaftar dia. Makanya kalau mereka mau umrah, datang ke sini untuk mengurus rekomendasi untuk pembuatan paspor, itu yang kita teliti. Soal keabsahannya, apalagi namanya, terapkan itu. Jadi terdaftar. Kedua, ongkosnya tidak boleh 25 juta ke bawah karena itu sudah jaga. Menurut hitungan-hitungannya Kementerian Agama itu minimal 25 juta. Rahman berbagi tips bagi warga yang ingin berumroh, penyelenggaranya harus terdaftar, ongkos perjalanannya tidak kurang dari 25 juta rupiah, jelas jadwal keberangkatannya, begitupun dengan akomodasi. Pihak Kemenak tetap mengawasi sejumlah travel perjalanan umroh di Bau-Bau dan saat ini baru satu travel yang terdaftar di Kementerian Agama Bau-Bau. Sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai kasus travel perjalanan umroh ilegal yang merugikan warga. Terakhir pada tahun 2017 yang merugikan puluhan warga dari berbagai daerah di Kepulauan Buton dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Rahman mengimbau kepada warga agar berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihaknya sebelum berangkat umroh agar diberikan rekomendasi sebelum mengurus paspor di kantor imigrasi. Waode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau memaksimalkan persiapan jelang kedatangan kapal Republik Indonesia KRI Dewa Ruci dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2022. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Itu nanti akan ditanam oleh para laskar-laskar yang menjadi penumpang kapal Dewa Ruci itu. Pemerintah Kota Bau-Bau memaksimalkan persiapan jelang kedatangan kapal Republik Indonesia KRI Dewa Ruci
dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022 yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kapal milik TNI Angkatan Laut tersebut akan membawa pemuda-pemudi pilihan dari 34 provinsi dengan tujuan untuk tapak tilas jalur rempah Nusantara. KRI Dewa Ruci dijadwalkan sandar di Pelabuhan Murum Bau-Bau selama 2 hari pada 8 sampai 10 Juni 2022. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Muniansyah mengatakan, salah satu kegiatan penumpang KRI Dewa Ruci selama berada di Bau-Bau akan melakukan penanaman komoditi rempah seperti cengkeh, pala, merica, dan kelapa. Pemkot Bau-Bau pun telah siap memfasilitasi tempat penanaman komoditi tersebut. Kami fasilitasi penanaman pohon-pohon yang berkategori rempah, komoditi masa lalu, seperti cengkeh, pala, merica, kelapa. Itu nanti akan ditanam oleh para laskar-laskar yang menjadi penumpang kapal Dewa Ruci itu. Mudah-mudahan 25 tahun ke depan ketika jalur rempah ini kembali diputar, kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang perlu ditanam. Ditanam di mana nanti, Pak? Nanti di tempat-tempat termasuk ada beberapa alternatif, salah satunya di Taman Kota. Lebih lanjut, Muniansyah mengatakan kegiatan lainnya akan dilaksanakan yakni seminar kebudayaan yang diikuti peserta diantaranya para pelajar. Di samping itu, pihaknya akan membuatkan jadwal bagi pelajar yang ingin berkunjung ke KRI Dewa Ruci guna menambah wawasan para generasi muda Kota Bau-Bau tentang kemaritiman. Pelayaran jalur rempah 2022 oleh Kemendikbudristek akan menyusuri 6 titik jalur rempah Nusantara, yakni Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ternate, Banda Neire, dan Kupang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara pejabat Bupati Muna Barat, Bahri menginginkan OPD dapat bergerak dan berkinerja cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku menurunkan laporannya. Tingkatkan kinerja, kita ingin birokrasi kita bekerja cepat. Cepat di dalam mengambil keputusan bahwa kita hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik. Setelah resmi menjabat sebagai penjabat Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, SSTP MSI berharap kehadirannya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini mengatakan, dalam konteks pembangunan, dirinya tidak memiliki visi misi. Yang dilakukannya hanyalah bagaimana menyelaraskan rencana pembangunan Presiden dan Gubernur Sultra ke rencana pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat. Visi misi saya adalah visi misi gubernur dan visi misi presiden. Sekarang adalah bagaimana cara kita membangun Muna Barat dengan kebersamaan. Karena saya sebagai putra Muna Barat, kehadiran saya mudah-mudahan dapat diterima oleh masyarakat. Sementara itu lanjut Bahri, dalam konteks penataan birokrasi, dirinya menegaskan tetap akan memaksimalkan struktur yang sudah ada. Meski demikian, sebagai kepala daerah, dirinya tetap akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh aparatnya. Bahri mengakui penjabat kepala daerah tidak bisa melakukan mutasi, namun hal itu bisa saja dilakukan melalui izin Menteri Dalam Negeri. Pernyataan ini sekaligus menepis isu bahwa kehadirannya akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur OPD. Dengan teman-teman yang sudah ada saat ini, saya minta istilahnya mari kita kerjasama, kita bangun sinergitas, tingkatkan kinerja, kita ingin birokrasi kita bekerja cepat di dalam mengambil keputusan bahwa kita hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik. Ya, tidak ada namanya kabinet. Saya sudah mempersiapkan kabinet, tidak ada. Bahri juga memastikan akan segera menindaklanjuti surat yang dilayangkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pergantian sejumlah kepala OPD oleh kepala daerah sebelumnya. Dan itu suratnya kan sudah masuk di Kemendagri dan itu sudah dibahas. Ya, karena saya sudah menugaskan Pak Sekda untuk kembali melihat itu. Karena nanti ke depannya kita tidak bisa lelang jabatan, tidak bisa jopit kalau kita tidak melaksanakan surat KSN. Karena itu rekomendasi Undang-Undang 5 2014 ya kita harus ikuti. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP lingkup pemerintah Kota Bau-Bau yang sebelumnya menunggak sejak Januari 2022 kini sudah siap dibayarkan untuk prapelan 4 bulan, yakni Januari hingga April.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKADP Kota Bau-Bau, Yulia Widiarti mengatakan peraturan wali kota atau perwali terkait TPP telah ditekan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse. Karena itu pihaknya telah siap membayarkan TPP tersebut dengan syarat organisasi perangkat daerah atau OPD harus segera mengajukan permintaan dengan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Dia juga menambahkan besaran TPP yang diterima ASN berbeda-beda tergantung eselon ASN tersebut. Paling tinggi sebesar 14 juta rupiah per bulan untuk jabatan sekda. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jika agen umroh ilegal, Kemenak Bau-Bau imbau warga tidak tergiur biaya perjalanan murah. Pemkot Bau-Bau memaksimalkan persiapan jelang kedatangan kapal Republik Indonesia KRI Dewa Ruci. Mendengar demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda.